Kemudian di Kesultanan Yogyakarta sendiri ada sebuah keris pusaka yang bernama Kiai Kanjeng Purboniat. Itu juga berdapur Kebulajar. Nah, pusaka ini dulunya adalah pusaka pepatih dalem. Dan pusaka ini dipakai pepatih dalem secara turun-menurun. Nah, pakai ulur ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, sahabat Dharma Wangsa Channel dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezeki untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mereview sebuah pusaka yang berdapur Kebulajar. Di depan saya ada sebuah pusaka Kebulajar yang berera Singosari. Pusaka ini ditemukan di salah satu aliran sungai Berantas ya. Pada waktu ditemukan pusaka ini warangkannya sudah rusak, tapi dia memiliki deder atau handle-nya masih utuh ya, masih masih melekat di besinya. Jadi warangkannya ini saya bikinkan baru dari kayu mangga hutan atau pelem alas, yang menurut saya mangga hutan ini memiliki karakter atau ciri khas dari seratnya yang sangat eksotis ya. Kemudian dari bentuk warangkanya adalah warangka jenis sandang walikat. Kemudian dari dedernya sendiri, saya belum tahu itu dari bahan kayu apa. Cuman yang pasti itu masih bawaan aslinya, masih bawaan orinya pada waktu diketemukan. Kemudian untuk wilah dan meduknya ini ras, wilahnya juga masih sangat relatif utuh. Meskipun sengaja nggak saya bersihkan, saya biarkan tetap orisinil seperti itu supaya tampak lebih eksotis ya. Dapur Kebo sendiri adalah sebuah dapur sederhana yang mempunyai ricikan, ada sogokan, kemudian gandiknya polos, lugas, agak tinggi. Dan dapur ini mirip sekali dengan dapur brojol. Cuman kalau kebo ini gandiknya lebih tinggi, sekitar 2 kali dari gandiknya keris-keris brojol. Selain itu nggak ada ricikan lain yang ada di di bilahnya. Nah, untuk filosofi Kebulajar sendiri, kebo adalah sebuah atau sosok hewan yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu hewan yang sangat dekat atau erat kaitannya dengan para petani. Dan hewan ini dikenal sebagai hewan pekerja keras dan sangat kuat atau tidak gampang menyerah. Makanya banyak tercipta pusaka atau keris yang berdapur kebo. Oke, kita akan lihat di sisi dalamnya supaya kita tahu secara detail ricikan dari keris Kebulajar tersebut.
Nah, ini adalah wujud atau detail dari kebo lajer. Jadi dia ada pecetan, kemudian gandiknya tinggi, metoknya iras, kemudian di gonjonya masih belum kelihatan, kemungkinan iras, bisa juga gonjonya gonjo standar atau gonjo yang normal seperti keris-keris yang lain. Kemudian di bilahnya ini masih tersisa atau masih nempel ya, sedimen atau material-material sungai yang masih menempel di bilahnya. Memang sengaja tidak saya bersihkan seperti ini. Nah, dedernya ini saya kurang tahu ini kayu apa jenisnya, cuman yang pasti ini adalah deder atau handle bawaan dari aslinya dan berbentuk lingga atau pelanangan atau berbentuk kemaluan laki-laki seperti ini. Dan ini menyimbolkan kesuburan, kesejahteraan, dan keberanian, kewibawaan, seperti itu. Dan untuk keris kebo ini sendiri memang ada beberapa varian atau beberapa jenis bentuk ya. Salah satunya ada kebo teki, kebo lengi, juga ada kebo kantong, dan juga ada kebo yang berluk ya. Misalnya Maeso Nempo, kebo nabrang, dan kebo salurung. Kebo dungkul juga ada yang berluk. Nah, karena keris berdapur kebo ini dimaknai secara khas ya, kadang-kadang oleh masyarakat tradisional, sehingga saat ini sebagian masyarakat atau sebagian pecinta atau sanaji, keris ini diidentikan dengan keris peruntukannya untuk petani. Dan ini menurut saya adalah sebuah pernyataan atau kesimpulan yang kurang tepat ya. Karena apa? Karena pada era Singosari dan juga di era Majapahit, penamaan kebo itu dipakai oleh banyak tokoh dan kalangan para bangsawan, terutama banyak dipakai oleh para petinggi prajurit yang menggunakan nama depan kebo. Satu contoh, ada kebo Anabrang, ada kebo Ijo, ada kebo Maracuet, dan juga di era Majapahit ada juga kebo Kandigoro dan kebo Kenongo. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya penamaan kebo ini tidak harus selalu berkaitan dengan para petani. Karena ketika kita bicara soal keris, yang kita bicarakan adalah makna atau filosofi, bukan pemaknaan yang sebenarnya. Jadi kalau ada sebagian masyarakat atau sebagian pecinta atau sanaji yang menyatakan bahwa keris kebo ini adalah keris yang erat kaitannya atau keris yang ditujukan untuk para petani, di situ saya kurang setuju ya, atau kurang sepakat. Kemudian di Kesultanan Yogyakarta sendiri ada sebuah keris pusaka yang bernama Kiai Kanjeng Purboniat. Itu juga berdapur kebo lajer. Nah, pusaka ini dulunya adalah pusaka pepatih dalem. Dan pusaka ini dipakai pepatih dalem secara turun-menurun. Dan masih banyak filosofi lain yang nggak kalah hebat dari pusaka-pusaka lain yang ada di pusaka kebo lajer ini, yang mungkin akan saya babar atau saya bahas di edisi berikutnya. Mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu.
Kedepannya mungkin saya akan membahas lebih detail lagi tentang filosofi kemudian esoteri dari pusaka Kebulajar ini. Oke, terima kasih dulur-dulur dan teman-teman semuanya sudah nonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi.